Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Filsafat Humanistik, kelas AFI B5, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, akan menjelaskan mengenai paham-paham anti-humanisme pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Naufal Zulkifli Aska, NIM 1804 016042. Kemudian ada Wahyu Widianto Anuruddin, NIM 1804 016054. Kemudian ada Winda Tazkiyatun Nafsi, NIM 1804 016065. Yang terakhir ada Trihana Rizkiyah Mastuti, NIM 1804 016066. Baik, kita langsung ke paham-paham anti-humanisme. Anti-humanisme muncul sejak kalangan strukturalisme. Jadi anti-humanisme ini muncul ketika strukturalisme berkembang di Perancis. Anti-humanisme menyelidiki berbagai gagasan tentang subjek dan individu. Salah satu klaim penting yang menjadi pusat filsafat anti-humanisme adalah bahwa otonomi subjek pada dasarnya merupakan sebuah ilusi. Dua karakter subjek yang diserang oleh antihumanisme adalah kehendak bebas dan kesadaran. Antihumanisme kemudian tampil menawarkan cara pandang lain bagi disorientasi kultural semacam itu. Antihumanisme sebagai praktis lantas membagaikan virus misterius yang menyerang kesadaran dan pengetahuan manusia di akhir abad 20. Serangan anti-humanisme ini mengancam eksistensi subjek yang oleh modernisme diletakkan sebagai agen tunggal dan superior. Namun sebenarnya, upaya desentralisasi subjek yang dilakukan oleh anti-humanisme justru hendak menyadarkan manusia akan arogansi dan hegemoni modernitas yang meletakkan subjek terlampau jauh berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Akibatnya, alam tereksploitasi karena manusia menganggap dirinya superior di bumi ini. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai tokoh anti-humanisme. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai Foucault tentang arkeologi pengetahuan, kemudian Lyotard mengenai postmodernisme, kemudian Jean Baudrillard tentang hiperrealitas, dan Jacques Derrida tentang dekonstruksi. Baik, kita masuk ke arkeologi pengetahuan Foucault. Foucault ini lahir di Perancis karena empat tadi filosof dari Perancis semua. Foucault lahir di Perancis pada tanggal 14 Oktober 1926 dan meninggal pada 25 Juni 1984. Arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan merupakan inti dari metodologi Foucault. Arkeologi pengetahuan meliputi upaya penelitian untuk menemukan seperangkat aturan yang menentukan kondisi kemungkinan keseluruhan yang dapat dikatakan dalam wacana khusus pada waktu tertentu. Arkeologi pengetahuan juga merupakan pencarian sistem umum dari formasi dan transformasi pernyataan atau ke dalam formasi diskursif. Genealogi kekuasaan, kesatuan pengetahuan dengan menjalankan serangkaian analisis kritis terhadap diskursus historis dan hubungannya dengan isu-isu yang menjadi perhatian, sehingga kekuasaan itu dapat merayap ke diri sendiri dan orang lain. Jadi, pengetahuan, genealogi, dan kekuasaan merupakan konsep teoritis dan metodologis dari Michel Foucault dalam melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Uraian tersebut juga menggambarkan bagaimana proses terbentuknya pengetahuan itu hingga menjadi sebuah pengetahuan atau savoir, dan bagaimana pengetahuan itu digunakan dalam kaitannya dengan kekuasaan. Ranah pengetahuan arkeologi ada pada savoir, yaitu menghimpun berbagai sumber pengetahuan melalui seperangkat metode pengetahuannya dan metode pengetahuan bantu lainnya, hingga menjadi sebuah pengetahuan. Kekuasaan yang merupakan pengetahuan itu dapat diimplementasikan ke dalam berbagai elemen kemasyarakatan dan pemerintahan.
Metode yang diterapkan dapat beragam, akan tetapi yang paling utama adalah kekuasaan itu selalu terasa melekat atau dilekatkan dalam setiap waktu. Jadi Michel Foucault ini hendak menghilangkan subjek atau manusia itu sendiri dan mengandaikan manusia dalam sejarah wacana digantikan oleh pengetahuan, ya, bertransformasi menuju wacana sebagai proses anonim, mengabaikan prasangka. Jadi wacana sebagai proses anonim maksudnya adalah tidak diketahui sumbernya. Jadi sama saja dengan dead author atau menghilangkan pengarang. Arkeologi pengetahuan juga berarti membaca sejarah pengetahuan dan wacana melalui jejak-jejak. Foucault menolak konteks biografis pengarang, ya, atau dapat dikatakan dalam membaca sejarah menjauh pada konteks authorial menuju wacana sebagai proses anonim, mengganti konteks dengan penjelasan yang jauh lebih rinci tentang bagaimana pernyataan khusus menjadi mungkin. Kita lanjut ke postmodernisme Lyotard. Jadi Lyotard ini lahir di Prancis juga pada tanggal 10 Agustus 1924 dan meninggal pada 21 April 1998. Oke. Lyotard mendefinisikan postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi atau narasi besar. Lyotard menggugat narasi besar emansipasi zaman pencerahan yang telah menciptakan kemungkinan perang, totalitarianisme yang menumbuhkan jurang pemisah antara utara yang makmur dan selatan yang melarat, pengangguran dan kemiskinan baru, dekulturisasi dalam lingkup luas, dan krisis pendidikan juga peminggiran artistik avant-garde. Lyotard menyatakan bahwa postmodernisme bukanlah suatu epos sejarah baru, tetapi merupakan fase sejarah yang berulang yang terdapat di dalam modernisme. Postmodernisme bukanlah akhir dari modernisme, tetapi keadaan yang baru lahir dari keadaan ini terulang lagi. Modernitas bagi Lyotard dikarakterisasikan dengan keunggulan narasi besar, namun kebanyakan dari proyek narasi besar gagal, seperti komunisme misalnya. Lyotard merasa saat ini merupakan era yang tepat untuk menyatakan perang atas perspektif totalistik seperti itu. Kemudian hubungan sosial dipahami seperti permainan bahasa yang memerlukan bahasa untuk ambil bagian. Lyotard menyatakan bahwa permainan bahasa adalah relasi minimum yang diperlukan bagi keberadaan sosial. Permainan bahasa dari sudut pandang Lyotard adalah ikatan sosial. Menurut Lyotard adalah bermanfaat untuk melakukan 3 observasi mengenai permainan bahasa. Pertama, bahwa peraturan mereka tidak membawa legitimasi sendiri oleh mereka sendiri, namun sebagai objek kontrak, eksplisit atau tidak di antara para pemain. Kedua, adalah peraturan bahwa bila tidak ada peraturan, maka tidak ada permainan. Sehingga bahkan modifikasi sekecil apapun dari satu aturan akan mengubah ciri permainan. Bahwa suatu langkah atau ucapan yang tidak memuaskan peraturan bukanlah milik dari permainan yang mereka definisikan itu. Ketiga, disarankan setiap ucapan seharusnya dipikirkan sebagai suatu langkah dalam suatu permainan. Lyotard mengulas bahwa pada postmodernisme berarti sebuah prosedur, analisis, anamnesis, anagogi, dan anamorfosis yang menguraikan suatu kealfaan inisial. Anamnesis bertugas untuk mengingatkan, terutama kehidupan sebelum ini. Anamorfosis bertugas untuk menciptakan image yang terdistorsi. Anagogi melakukan interpretasi mistik. Jelasnya semua itu terbentang di hadapan rasionalitas yang diasosiasikan dengan narasi besar modern. Kita lanjut ke Baudrillard. Jadi Baudrillard ini lahir di Prancis juga pada tanggal 27 Juli 1929 dan meninggal pada 6 Maret 2007. Dalam bukunya Simulacra dan Simulacrum pada tahun 1989, Baudrillard melahirkan gagasannya tentang masyarakat hiperrealitas
adalah Marshall McLuhan, sebenarnya yang pertama-tama membuka pembicaraan mengenai gagasan hiperrealitas dalam kebudayaan masyarakat barat dewasa ini. McLuhan meramalkan bahwa peralihan teknologi dari era teknologi mekanik ke era teknologi elektronik akan membawa peralihan pula pada fungsi teknologi sebagai perpanjangan badan manusia dalam ruang, menuju perpanjangan sistem syaraf. Gagasan inilah yang selanjutnya diambil alih oleh dan dikembangkan oleh Baudrillard. Pemikiran Baudrillard mendasarkan diri pada beberapa asumsi hubungan manusia dan media yang disebut Baudrillard sebagai realitas mediascape. Dalam realitas mediascape, media massa menjadi produk budaya paling dominan. Dengan media massa, media kini tak lagi sebatas sebagai perpanjangan badan manusia ala McLuhan. Namun media kini sekaligus merupakan ruang bagi manusia untuk membentuk identitas dirinya. Menurut Baudrillard, realitas simulasi yang dihasilkan oleh berbagai teknologi baru, mikroprosesor, memory bank, remote control, telecard, laser disc, optic cable, drone, dan lain-lainnya telah mampu mengalahkan realitas yang sesungguhnya dan bahkan menjadi model acuan yang baru bagi masyarakat. Citra lebih meyakinkan ketimbang fakta, dan mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan sehari-hari. Inilah dunia hiperrealitas, realitas yang lebih nyata dan dari yang nyata, semu dan meledak-ledak. Dalam dunia hiperrealitas, objek-objek asli yang merupakan hasil produksi bergumul menjadi satu dengan objek-objek hiperreal yang merupakan hasil reproduksi. Realitas-realitas hyper seperti online media, Facebook, Twitter, Disneyland, shopping mall, dan televisi nampak lebih real atau nyata daripada kenyataan yang sebenarnya, di mana model, citra-citra, dan kode hiperrealitas bermetamorfosis sebagai pengontrol pikiran dan tindak tanduk manusia. Bukan lagi manusia yang menjadi patokan, tetapi media-media online yang menjadi patokan atau pengontrol pikiran dan tindak tanduk manusia. Dengan televisi dan media massa misalnya, realitas buatan atau citra-citra seolah menjadi lebih real atau nyata dibanding realitas aslinya. Lebih jauh lagi, realitas buatan atau citra-citra kini tidak lagi memiliki asal-usul, referensi ataupun kedalaman makna. Tokoh-tokoh film, Star Wars, Spider-Man, Barbie, Jurassic Park, atau bahkan Minions, yang semuanya merupakan cita-cita buatan adalah realitas tanpa referensi, namun nampak seolah lebih dekat dan nyata ketimbang keberadaan saudara atau teman kita sendiri. Dalam kondisi seperti ini, realitas, kebenaran, fakta, dan objektivitas kehilangan eksistensinya. Hiperrealitas adalah realitas itu sendiri, yakni era yang dituntun oleh model-model realitas tanpa asal-usul referensi, di mana yang nyata tidak sekedar dapat direproduksi namun selalu direproduksi. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu Jacques Derrida. Sebenarnya Derrida ini sangat sulit untuk dibahas, tapi kami akan membahas semaksimal mungkin. Jadi Jacques Derrida ini lahir di Aljazair, atau bisa dikatakan Perancis juga karena termasuk ke dalam negara kekuasaan Perancis. Lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1930 dan meninggal 9 Oktober tahun 2004. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu suatu subjek, atau bahkan modernitas. Derrida mengadaptasi kata dekonstruksi dari kata destruksi dalam pemikiran Heidegger. Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata destruksi, melainkan terkait kata analisis yang secara etimologis berarti untuk menunda, sinonim dengan kata mendekonstruksi. Terdapat 3 poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu pertama, dekonstruksi seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan. Kedua, dekonstruksi terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks. Ketiga, dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subjek interpretasi.
Jadi kesimpulannya dari keempat pemikiran tokoh tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa humanisme yang diprakarsai oleh modernitas itu terlalu arogan. Pengetahuan yang dihasilkan modernitas tidak dapat menjawab pertanyaan dan memunculkan esensi dari manusia sebagai manusia itu sendiri. Seperti dari Michel Foucault yang pertama, menganggap bahwa pengetahuanlah yang lebih unggul daripada manusia. Makanya ketika membaca sejarah, Foucault menghilangkan subjek atau mematikan pengarang dead author dan menggantikan pengetahuan sebagai wacana. Kemudian dari Lyotard sendiri menggunakan bahasa bahwa bahasa itu lebih mendominasi daripada manusia. Kemudian Jean Baudrillard, media massa lebih mendominasi saat ini. Manusia berada di bawah media massa saat ini. Kemudian dari Derrida sendiri, Derrida juga um, berteori bahwa teks itu lebih unggul daripada kenyataan itu sendiri atau manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sudah menjadi teks, jadi bukan manusia sendiri. Derrida juga menggunakan analisis dead author atau mematikan pengarang. Maka dari itu, keempat filosof tersebut memberikan sebuah pemikiran yang bertujuan untuk menyadarkan umat manusia saat ini. Jadi, keempat-empatnya tadi menggunakan atau menyampaikan teorinya itu untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang unggul seperti yang modernitas katakan. Tapi manusia akan membutuhkan dan selalu membutuhkan subjek atau objek lain untuk kelangsungan hidupnya. Terima kasih, dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan, kami mohon komentarnya dan kritik saran untuk terus membangun pemikiran kami dan pengetahuan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.